Halo, perkenalkan saya Yuri Stefana. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan, yaitu menyampaikan resensi buku yang berjudul Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, edisi revisi. Edisi pertama buku ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh PT Bumi Intitama Sejahtera dengan nomor ISBN 9789791129022. Buku ini ditulis oleh Ibu Dr. Diana R. W. Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, yang juga bertindak sebagai editor. Penulis, yaitu Ibu Diana, merupakan lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 1987, lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000, lulusan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2008, dan memperoleh gelar Master Science pada tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Lemhanas RI KRA 39 tahun 2006. Ibu Diana juga baru selesai menempuh pendidikan S3 di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Ibu Diana juga aktif dalam beberapa organisasi. Beberapa diantaranya ialah Himpunan Pengusaha Indonesia atau HIPMI dari tahun 1992 sampai dengan 2004, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia periode 2005 sampai dengan 2016, Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan 1996, dan juga DPP KNPI dari tahun 1990 sampai dengan 1993. Buku ini diterbitkan oleh Uki Press pada tahun 2020. Buku ini terdiri dari 1 halaman judul, 1 halaman data buku, 3 halaman prakata, 4 halaman kata pengantar, 2 halaman daftar isi, dan isinya sebanyak 216 halaman. Cover buku ini didominasi oleh warna emas dan putih. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi tentang industri perbankan, penjamin simpanan bank, kesehatan pengawasan bank, pengelolaan dan kewajiban bank, dan etimologi dan konsepsi lembaga penjamin simpanan. Berhubung buku ini baru saja diterbitkan pada tahun 2020, maka secara umum, aturan maupun acuan hukum yang dipakai juga yang terbaru atau terupdate. Kemudian dalam bab 2, buku ini menjelaskan terkait perkembangan teori dan studi penjamin simpanan. Adapun dalam bab 2 ini, yang dibahas adalah perkembangan teori dan studi penjaminan simpanan. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi, studi-studi penjaminan simpanan, model penjaminan simpanan, kehadiran lembaga penjamin simpanan di Indonesia, serta prinsip-prinsip good corporate government. Di dalam bab ini, banyak dikutip pernyataan-pernyataan dari para ekonom-ekonom dunia dan teori-teori serta istilah-istilah yang sangat bermanfaat untuk akademisi. Kemudian, pada bab 3 buku ini menjelaskan tentang landasan teori dan yuridis lembaga penjamin simpanan. Awal mula serta sejarah lembaga penjamin simpanan dibentuk dijelaskan dalam bab ini. Kegiatan, skema, serta tata kelola juga dijabarkan secara lengkap dalam bab ini. Bahkan, pada halaman 118 sampai dengan 119 terdapat gambar skema mekanisme penanganan bank gagal, baik yang berdampak sistemik ataupun tidak. Tentunya, ini mempermudah pembaca memahami buku ini. Bahkan, data yang dipakai dalam bab ini untuk menjelaskan total simpanan nasabah penyimpan yang mengendap di bank menggunakan data per Desember 2020. Artinya, data yang dipakai adalah data terupdate. Kemudian, pada bab keempat buku ini membahas tentang tinjauan yuridis perkembangan lembaga penjamin simpanan di Indonesia.
keberadaan lembaga penjaminan simpanan dan prospek perbankan, orientasi lembaga penjamin simpanan, dampak pembatasan penjamin nasabah bank gagal, masalah bank gagal, suku bunga penjaminan, serta perubahan nilai penjaminan dari 100 juta menjadi 2 miliar menjadi pembahasan dalam bab ini. Menarik dalam bab ini, setiap kalimat yang kita baca pasti akan menimbulkan pertanyaan, namun dapat dijawab pada kalimat-kalimat selanjutnya, membawa seakan-akan ada tanya jawab saat membaca bab ini. Lalu dalam bab terakhir, yaitu bab kelima, ditariklah sebuah kesimpulan atau epilog dari penjelasan seluruh buku ini. Di dalam bab ini, penulis juga memberikan 4 saran bagi masyarakat umum dan dunia perbankan serta 2 saran bagi pemerintah. Buku ini memiliki kelebihan di mana data-data yang disajikan menggunakan data-data yang terupdate. Istilah-istilah yang dipakai juga mudah dipahami dan tentunya menambah perbendaharaan kata dari si pembaca. Teknik penulisan yang tidak monoton serta dapat membawa pembaca seperti melakukan tanya jawab saat membaca buku ini menjadi kelebihannya. Secara umum, membaca buku ini sangat disarankan, khususnya bagi masyarakat yang ingin lebih mengetahui seluk-beluk lembaga penjamin simpanan, apalagi untuk para akademisi sangat perlu membaca buku ini. Terlepas dari hal tersebut di atas, sebagaimana juga sudah dijelaskan dalam buku ini, kalau dunia ekonomi, dunia perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Adapun di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, telah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana terdapat pengaturan baru seperti perseroan terbatas yang dapat didirikan secara pribadi atau satu orang saja, yang tentunya akan mempengaruhi persyaratan-persyaratan di dunia perbankan. Terlebih, saat ini pemerintah dan DPR telah mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law Sektor Keuangan atau RUU tentang penanganan permasalahan perbankan, penguatan koordinasi, dan penataan ulang kewenangan kelembagaan sektor keuangan yang pastinya akan mempengaruhi isi dari buku ini dan kemungkinan besar akan diterbitkan edisi ketiga dari buku ini. Demikian resensi buku ini saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you. Fearless.